Di dalam kamar mereka mulai panik karena telah kehilangan racunnya. Mereka segera mengaktifkan jam intel yang digunakan untuk menghubungi agen CIA. Lalu mereka bergegas menghubungi Lacey dan memberitahunya bahwa mereka kehilangan racunnya. Berita ini membuat anggota agen CIA menjadi panik dan segera mengirimkan racun pengganti. Tim gabungan Tentara Angkatan Udara Amerika Serikat mulai membuat pesawat robot yang digunakan untuk meluncurkan racun ke lokasi Aaron. Lacey mengomando Aaron untuk mengaktifkan koordinat pada jamnya. Dia juga disuruh menjauh dari bangunan menggunakan pakaian hitam. Aaron pun bersedia melakukannya dan ia bergegas berganti pakaian dan pergi keluar melalui jendela. It's really scary out there. Yeah, super duper scary. Be careful. Okay, good. You got me? I got you. Okay. I will not drop Yeah, you. just don't drop I me. got you. I go. Namun ia sempat nyungsep karena jendela itu terlalu tinggi. Aaron terus dipaksa untuk menjauh dari bangunan, sedangkan dari kejauhan Dave melihat seperti bayangan kucing. Namun Dave terus menyuruh Aaron untuk merangkak maju karena kucing bukan hal yang ditakuti, namun setelah mendekat ternyata itu adalah harimau. Dave dan Lacey meminta Aaron untuk tetap tenang dan membuat tipuan pura-pura mati karena beberapa detik lagi robot pembawa racun akan segera sampai, namun Aaron tidak tahan dan ia kabur berteriak. For it. You will die. It's coming. You go, 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 buddy. Look out, it's coming after you. It's coming after you. Ketika sedang dikejar harimau, robot pun datang dan mengenai kepala harimau dan harimaunya pun pingsan. Setelah mendapatkan racun itu, masalah pun datang kembali. Para penjaga itu mulai bergegas beraksi. Dalam situasi ini, Aaron diminta untuk menyembunyikan racun itu. Dalam situasi genting, Dave menyarankan untuk menyembunyikan di dalam bokongnya. Ketika penjaga mulai mendekat, Aaron pun berusaha memasukkan racun itu ke dalam bokongnya, dan setelah berhasil memasukkan, para penjaga itu menangkap Aaron. Ketika Aaron ditangkap, ia digeledah sampai harus membuka baju dan berpenampilan bugil. You like it! Setelah pemeriksaan itu selesai dan tidak menemukan bukti apapun, para penjaga segera pergi dan Aaron masih berjuang untuk mengeluarkan racun itu dari bokongnya. Setelah racun itu berhasil dikeluarkan, ternyata racun itu berjumlah 2 buah dan dia menyimpan satu untuk jaga-jaga ketika racun itu gagal kembali. Setelah racun itu diberikan kepada Dave, tiba-tiba Kim Jong-un datang, namun kali ini Dave masih menyimpan racun itu karena situasi mendadak. Mereka disambut dan diberikan sebuah penghargaan oleh Kim atas apresiasinya. Presiden Kim sangat ngefans kepada Aaron dan Dave, lalu selanjutnya Presiden Kim mengajak mereka untuk mengelilingi kota. Setelah asik berbincang-bincang dan mengira kalau negara Korea Utara sangat mengerikan, namun Kim menjelaskan kalau itu semua hanya hoaks, agar negara lain mengira Korea Utara itu buruk. Kim kemudian menunjukkan sebuah koleksinya yang berupa mobil mewah dan alat tempur. Sebuah tank legenda membuat Dave tertarik untuk mengendarainya. Kini mereka asik bermain di dalam tank. Akhirnya mereka pun mulai bermain-main menggunakan tank ke sebuah hutan, di mana aksi-aksi gilanya dimulai di sebuah hutan itu. Semua keinginan Dave akan dituruti oleh Kim karena alasannya yaitu fans. Sementara itu, Aaron dibawa masuk ke ruang kontrol media yang dimana di sana seluruh siaran TV itu diatur di sana. Jika ada hal yang melanggar, maka tombol merah itu akan bisa memutus semua saluran. Di sisi lain, Kim dan Dave semakin dekat dan mereka melakukan permainan bersama. Saat bermain, dia menanyakan mengapa perda itu diluncurkan ke arah Los Angeles. Kim mengatakan bahwa perkataan itu lebih menyakitkan daripada bom nuklir. Sedangkan Dave membenarkan pernyataan itu karena dirinya juga merasa sering dihujat oleh netizen. Dave juga bertanya apakah Kim memiliki Mr. V. Kim menjelaskan bahwa dia mempunyai, walaupun masyarakatnya percaya kalau dia tidak memiliki Mr. V. Bisa diibaratkan sebagai burung lah. Di sini Dave ingin mengajak Kim untuk mabuk bersama, lalu memintanya membawa wanita penghibur dan Kim menyetujuinya dan aksi pun dimulai.
Setelah pesta selesai, Dave pulang dengan memuji-muji Kim, sedangkan Aaron mengatakan kalau mereka harus membunuhnya, namun Dave menolak keputusan itu. Cekcok mulut emak-emak tetangga pun dimulai. Dan beberapa saat kemudian petugas datang memberikan informasi kalau mereka diminta untuk menghadiri acara jamuan yang sudah disediakan oleh Presiden Kim. Kim juga memperlihatkan kalau di negaranya itu mengutamakan pendidikan, namun tak lama setelah itu Aaron melihat penjaga yang sudah minum racun itu dan ia merasa panik bahwa terlihat racun itu mulai beraksi. Penjaga itu mulai mengalami hal-hal yang aneh seperti kejang dan muntah menyemprot keluar. Saat penjaga lain ingin membantunya, dia tidak sengaja menembakkan pistol dan menembak rekannya sehingga suasana pun disaksikan oleh Presiden Kim dan membuat semua orang menjadi menangis, termasuk Aaron dan Dave. Mereka berdua pergi ke halaman istana untuk membahas pembunuhan Kim, namun Dave tetap menolak karena saat ini mereka sudah bersahabat dan ia ingin memutuskan keluar dari misi ini. Aaron mencoba menyadarkan Dave kalau dia sudah tergiur dengan kemewahan Kim, namun Dave tetap saja menolak dan membuang racun itu ke kolam. Kemudian salah satu penjaga datang untuk mengajak Aaron dan Dave untuk melakukan makan malam dengan Presiden. Momen itu dimanfaatkan oleh Aaron untuk memasang racun itu. Ketika mereka bertemu, Aaron memberikan tangannya untuk berjabat tangan dengan Kim. Dave yang menyadari hal itu langsung menghentikannya. Kim pun segera diajak Dave untuk pergi, sementara Aaron berusaha untuk melepas racun itu karena takut terbongkar. Kemudian shock mendadak datang sebelum racun itu dilepas. Sementara Dave tampak berubah menjadi penjilat Kim, bahkan Dave juga berani mengatur panglima lain. Saat ini Kim sedang marah atas kematian pamannya tadi. Ia bersyarat bahwa siapapun yang menentang dan merendahkannya harus dimusnahkan. Kini Kim sedang berencana untuk meluncurkan nuklir andalannya. Salah satu panglima menjawab bahwa orang Amerika sedang berada di sampingnya, di mana dia telah menghina mereka sendiri. Mendengar hal itu, Dave langsung ciut lalu pamit pergi. Ketika keluar, Dave ditampilkan dengan suasana yang sepi. Dave lalu mengunjungi salah satu toko buah yang pernah dikenalkannya. Ternyata setelah disentuh semua buah yang ada di sana palsu. Scene berpindah kepada Aaron yang akan sedang melakukan aksi genjot dengan shock. Why aren't I naked yet? Your hair is... Namun Aaron tidak bisa menggunakan tangannya karena tangannya berisi racun. Namun Shock mendadak termenung dan mengatakan kalau ia membohongi Aaron. Faktanya, penduduk di sini itu mengalami kesengsaraan dan semua masyarakat dibelenggu untuk tidak speak up. Ketika Dave datang, Shock langsung bersembunyi di bawah selimut. Dave dengan suasana yang marah dan mengatakan kepada rekannya kalau semua yang ia lihat itu palsu. Bisa jadi informasi itu memang benar terjadi dan Dave meminta racun itu untuk segera membunuh Kim. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Shock pun bangkit sehingga membuat Dave menjadi kaget. Shock melarang mereka untuk membunuh, namun dia juga memiliki rencana untuk melengsarkan Kim. Sebelumnya, Shock diberikan tugas untuk memanipulasi agar Kim dipandang baik di negara lain. Jadi ketika Dave melakukan podcast nanti, dia diminta untuk memberikan pertanyaan sesuka hatinya. Shock dan Aaron akan menghentikan kontrol media. Tentunya acara live ini akan disoroti oleh seluruh penduduk isi bumi. Saat situasi sulit, genjot pun masih bisa dilakukan. Setelah itu mereka mempersiapkan rencana untuk mengantisipasi jika terjadi hal sesuatu. Perlengkapan senjata dan lainnya sudah dipersiapkan oleh mereka. Setelah mereka memiliki bukti-bukti seperti kemiskinan penduduk, kekurangan gizi, dan lain-lain, mereka akan segera menyelenggarakan podcast. Podcast pun akan segera dimulai. Kim dan Dave mempersiapkan diri di depan layar, sedangkan Aaron dan Shock mempersiapkan ruang media. Di sini seluruh negara lain menonton acara tersebut. Saat live berlangsung, Dave perlahan menanyakan topik yang sensitif sampai ia bertanya kepada Kim mengapa masyarakat bisa kelaparan padahal ia bisa menghabiskan 800 juta dolar hanya untuk pertahanan. Kim menyangkal pertanyaan ini dan menyatakan kalau masyarakat cukup makan. Scene berpindah ke ruang kontrol. Seseorang bekerja di ruang kontrol ingin memotong saluran karena pengakuan Kim akan memicu pemberontakan rakyat. Tetapi Aaron melawannya dengan senjata, namun pria itu menggigit dua jari Aaron sampai putus.
Untungnya Shock berhasil mengamankan situasi itu. Kini Shock dan Aaron mengendalikan ruang media agar acara tetap berlanjut. Shock mengunci pintu karena prajurit lain akan menerobos masuk ke ruangan. Pada kala itu Dave kalah debat dengan Kim dan Dave menyanyikan lagu yang menjadi sebuah kenangan Kim dengan ayahnya sehingga Kim menjadi bersedih. Ternyata Kim menyukai lagu-lagu barat sehingga membuat semua orang menjadi kaget. Pada kala itu Kim tidak sengaja BAB di celana karena menangis, dan fakta pun terungkap kalau dia hanya manusia biasa. Excuse me. Did you just shark? It was that camera guy. Ladies and gentlemen, Kim Jong-un has just pooed. Rakyatnya dan para prajurit Korea yang menyaksikan itu mulai kecewa dengan Kim dan merasa bahwa selama ini mereka dibohongi. Tentara Korea terpecah menjadi dua kubu dan saling menembak. Karena situasi semakin memanas, Aaron dan Shock terlibat. Namun pertanyaan Dave semakin membuat Kim menjadi emosi sehingga langsung menembak Dave saat live berlangsung. Semua yang menyaksikan acara itu kaget dan berduka. Kim dan pengawalnya pergi begitu saja, namun sesaat setelah Kim pergi, Dave kembali bangun di depan kamera. Ternyata dia memakai rompi anti peluru. Semua penonton akhirnya kembali bergembira. Dave dan Aaron akhirnya bersatu kembali. Pengawalan Kim mengonfirmasikan kalau Dave masih hidup sehingga membuat Kim semakin marah dan meminta prajurit untuk menembak rudal ke Amerika Serikat. Sedangkan Aaron, Dave, dan Shock berusaha melarikan diri ketika melihat tentara lebih banyak lagi menuju ke arah mereka. Dave memiliki ide dan mengajak mereka untuk masuk ke tank Legend milik Kim dan melindas semua tentara yang menghadangnya. Kim masuk ke helikopter dan bersiap untuk meluncurkan rudal dalam hitungan mundur, dan situasi pun semakin memanas. We gotta do something. He's gonna fucking kill us. On three. Namun nasib berkata lain, sebelum rudal itu diluncurkan ternyata helikopter Kim berhasil dihancurkan terlebih dahulu oleh tank yang dikendarai oleh Aaron, Dave, dan Shock. Dan akhirnya Kim pun tumbang sehingga membuat warga Amerika Serikat bergembira. Setelah tumbang, Kim, Shock membawa Aaron, Dave ke sebuah terowongan penambangan yang akan membawanya ke barat. Shock mengatakan kepada mereka kalau ia harus kembali karena ia tak ingin kalau negaranya dipimpin oleh orang yang salah. Shock dan Aaron pun berpisah dengan ciuman terakhirnya. Dave dan Aaron bergerak melewati terowongan dan mereka disambut oleh tentara Amerika Serikat. Saat mereka mengiringi lautan, mereka termenung atas petualangan ajaib mereka dan sesampai di rumah ia menulis buku tentang misi ini. Sekarang, Korea Utara terbukti makmur setelah revolusi demokratis berlangsung. Di sisi lain, Aaron juga berhasil berhubungan dengan Shock melalui virtual dan ending film pun epic coy. Baik, cukup sekian pembahasan video kali ini. Pesan saya kepada kalian semua, jangan mudah percaya dengan omongan sebelum kalian benar-benar mengetahuinya. Baik guys, tunggu pembahasan video selanjutnya. Sat des.